Apakah kamu pernah bermain petak umpet? Tapi bagaimana jika bukan bermain bersama dengan teman, tapi kamu malah bermain dan bersembunyi dari makhluk astral? Hitori Kakurenbo, permainan dengan ritual mistis dari Jepang yang menggunakan boneka sebagai media untuk memanggil makhluk astral tersebut ke dalam sebuah permainan petak umpet. Hitori Kakurenbo sering disebut dengan one man hide and seek karena permainan ini hanya boleh dimainkan oleh satu orang saja. Iya, pihak lain yang kamu ajak bermain adalah makhluk astral. Sebagian mengatakan kalau mereka yang nanti kamu ajak bermain sebenarnya adalah iblis. Sebagian lain menyatakan kalau mereka adalah setan. Yang lainnya mengatakan kalau mereka adalah roh-roh penasaran yang masih berkeliaran di bumi. Permainan ini dianggap benar-benar terkutuk dan berbahaya. Resiko memainkannya ditanggung setiap orang yang berani melakukannya. Tapi konsep dasar dari permainan ini adalah kamu menjebak makhluk supranatural atau roh-roh yang ada di dekatmu untuk masuk ke dalam tubuh boneka yang memiliki wujud fisik di alam kita. Kemudian permainan petak umpet pun dapat dimulai. Lalu, bagaimana cara melakukan permainan ini? Bagian pertama, persiapan. Pertama-tama kamu perlu menyiapkan beberapa alat dan bahan yang diperlukan dalam permainan ini, seperti sebuah boneka dengan 2 tangan dan 2 kaki, beras, gunting kuku, sebuah jarum, benang merah, alat tajam seperti pisau ataupun gunting, sebuah kamar mandi dengan gayung ataupun wadah air lainnya, segelas air garam, sebuah televisi, tempat bersembunyi, dan dupa. Permainan ini hanya dapat dilakukan pada jam 2 hingga jam 3 malam. Bagian kedua, pemulaan. Pertama, siapkan boneka yang akan kamu gunakan. Sobek boneka dengan benda tajam lalu keluarkan semua kapas dari dalam boneka dan ganti isi boneka tersebut dengan beras dan juga bagian tubuhmu. Bagian tubuh yang dimaksud bisa berupa potongan kuku ataupun darah ataupun rambut. Beberapa sumber mengatakan menggunakan darah akan memberikan konsekuensi permainan yang lebih menyeramkan. Lalu jahit atau lilit boneka dengan benang berwarna merah. Letakkan boneka di dalam kamar mandi. Beras dalam boneka melambangkan organ tubuh manusia, sedangkan benang merah melambangkan pembuluh darah. Kemudian isi gayung ataupun wadah yang dapat kamu gunakan dengan air. Pergi dan carilah tempat bersembunyi yang baik. Nyalakan dupa di dekat tempat persembunyianmu. Hidupkan televisi dengan saluran kosong. Tutup semua pintu dan jendela, serta matikan semua lampu. Bagian ketiga, permainan. Pergi kamar mandi, ceburkan boneka itu sebanyak 3 kali. Beri nama pada boneka itu, misalnya X, dan katakan dengan lantang namamu yang jaga duluan. Misalnya Octavegan yang jaga duluan. Katakan sebanyak 3 kali. Lalu katakan X yang bersembunyi. Katakan juga sebanyak 3 kali. Pergilah ke ruangan lain seakan kamu sedang berjaga petak umpet. Hitung dari 1 hingga 10. Lalu pergi ke kamar mandi dan bilang ke boneka itu, X ketemu. Katakan sebanyak 3 kali. Lalu tusuk badan boneka dengan alat tajam yang telah kamu siapkan. Kemudian sekarang gantian. Katakan pada boneka itu nama kamu yang bersembunyi, misalnya Noctivegan yang bersembunyi, dan nama boneka yang jaga, X yang jaga. Katakan sebanyak 3 kali. Ceburkan lagi boneka itu ke dalam air. Tinggalkan benda tajam di sebelah boneka itu. Dan sekarang larilah ke tempat persembunyianmu dengan membawa segelas air garam, karena sebenarnya keseramannya telah dimulai. Bagian selanjutnya, sembunyi. Bersembunyilah dan usahakan untuk tidak bersuara sedikit pun. Selalu pegang segelas air garam tadi. Dan jika kamu berhadapan dengan boneka itu ataupun makhluk astral yang berusaha untuk menyakitimu, minum dan semburkan air garam untuk melindungi dirimu. Saat bersembunyi, kamu mungkin akan mendengar suara TV berganti saluran, kemudian hidup, kemudian bisa mati. Kemudian kamu juga bisa mendengar barang-barang rumah bergeseran ataupun berjatuhan, hingga suara-suara seram yang tidak dapat kamu jelaskan. Kamu mungkin juga akan mendengar makhluk itu memanggil-manggil namamu untuk keluar dari tempat persembunyian. Tapi apapun suara yang kamu dengarkan, usahakan jangan keluar dari tempat itu. Boneka itu akan berusaha mencarimu dengan membawa benda tajam yang kamu tinggalkan sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan kalau kamu punya waktu untuk menyelesaikan permainan ini sebanyak 2 jam. Permainan harus sudah selesai sebelum cahaya matahari tampak bersinar. Bagian terakhir, penyelesaian. Jika sang boneka menemukan tempat persembunyianmu, segera teguk air garam dan semburkan. Atau kamu juga dapat mencari dan menghampiri boneka itu jika kamu merasa sudah ingin mengakhiri permainan ini. Teguk air garam dan simpan di dalam mulut.
keluar dan carilah di mana boneka itu berada. Semburkan air garam dari mulutmu pada boneka itu sebagai senjata untuk menyelesaikan permainan. Namun perlu diketahui bahwa mencari boneka tersebut bukanlah hal yang mudah, terutama dengan minimnya pencahayaan. Jika sudah menyemburkan dengan air garam, katakan pada boneka itu sebanyak 3 kali, "Aku menang." Lalu gunting benang merah untuk membebaskan makhluk tersebut. Keringkan boneka dan bakar hingga tidak ada yang tersisa. Dan selamat, permainan pun telah selesai. Hal-hal yang mungkin perlu kamu ketahui selama bermain. Jangan berhenti di tengah permainan. Jangan pergi keluar rumah di tengah permainan. Jika kamu tinggal dengan seseorang, mereka dapat terkena risiko dari permainan ini. Sebaiknya lakukan permainan ini ketika tidak ada satupun orang di rumah. Oke, jadi permainan ini sungguh-sungguh menyeramkan, bukan? Jadi bagaimana pendapatmu tentang permainan ini? Jangan lupa